Shalom kekasih Tuhan, hari ini saya percaya kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Nah kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar fakta Alkitab tentang hujan. Secara singkat kita akan melihat banyak hal tentang hujan. Ini fakta Alkitab tentang hujan. Nah kekasih Tuhan, pernahkah kekasih Tuhan berpikir, bertanya-tanya dalam hati, apa sih yang dimaksudkan Alkitab dengan hujan? Nah, kekasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan di sana di dalam Alkitab ada hujan pada awal musim dan ada hujan pada akhir musim. Dua hal ini kita temukan, hujan awal musim dan hujan akhir musim. Nah, kekasih Tuhan, ada beberapa hal lagi yang kita akan lihat bersama-sama perihal tentang hujan. Nah, yang pertama, kekasih Tuhan, hujan pada awal musim. Nah, kekasih Tuhan, para petani di Palestina pada waktu itu, mereka sangat mengharapkan hujan pada awal musim gugur. Karena memungkinkan benih-benih yang mereka tanam itu berkecambah, bertumbuh. Dan agar tanaman, anakan tanaman mereka yang masih kecil itu menjadi kuat. Nah itu manfaat hujan awal musim. Nah itu yang sangat dinanti-nantikan oleh para petani di Palestina pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat hal yang kedua, hujan pada akhir musim. Nah, hujan pada akhir musim ini terjadi di bulan Februari dan Maret. Nah, sama-sama pentingnya, seperti hujan pada awal musim penting, hujan pada akhir musim juga penting karena memungkinkan tanaman menjadi masak, menjadi tua matang pada bulan berikutnya. Jadi, misalnya hujan pada akhir musim bulan ini, bulan depan itu mereka mengharapkan untuk tanaman mereka menjadi matang, tua dan siap untuk diambil. Nah itulah manfaat dari hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Nah kita akan lihat selanjutnya kekasih Tuhan, apa pandangan para nabi tentang hujan. Nah itu yang kita akan lihat bersama-sama. Nah bagi para nabi, hujan itu menandakan berkat dan kemurahan Allah yang tak henti-hentinya kepada anak-anaknya. Jadi berkat kemurahan Allah yang luar biasa. Nah kita lihat di dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-23. Yoel 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi ini sudah terjadi kekasih Tuhan. Nah, jadi para nabi itu menganggap hujan itu menandakan berkat dan kemurahan Tuhan yang terhenti-hentinya. Nah luar biasa kekasih Tuhan. Dan juga Hosea membandingkan kehadiran Allah dengan hujan musim semi yang menyegarkan. Nah coba kita baca ayat ini, Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita sudah tahu kekasih Tuhan, hujan pada akhir musim sesuai dengan para petani Palestina pada waktu itu. Kalau hujan pada akhir musim, bulan depannya, bulan berikutnya itu mereka panen. Jadi kalau panen itu pasti bersuka cita, pasti sangat bergembira karena musim panen. Nah, Hosea membandingkan dalam ayat ini kehadiran Allah dengan hujan. Nah, kekasih Tuhan, saya bisa membayangkan ayat ini. Musim kemarau yang begitu panjang dan ketika datang hujan pada waktu itu, maka sangat menyegarkan. Nah, orang yang mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itulah yang dikatakan oleh Hosea di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Nah kekasih Tuhan,
Ternyata kekurangan hujan berarti kegagalan bagi petani pada waktu itu. Jadi kalau nggak ada hujan, kekurangan hujan itu sangat menggagalkan para petani di dalam usaha mereka. Nah, ini seperti kita lihat di dalam Alkitab. Nah, pemberian hujan dari Allah bergantung pada kesetiaan yang terus-menerus dari umat Allah. Begitu pentingnya hujan pada waktu itu. Jadi pemberian hujan dari Allah bergantung pada kesetiaan yang terus-menerus dari umat Allah. Jadi kalau umat Allah itu tidak setia, berarti Tuhan bisa tidak memberikan hujan bagi mereka. Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini. Ulangan 11 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita lihat ayat yang ke-14. Maka, nah ini ada kata maka di sana, berarti kalau kita melakukan ayat yang ke-13, jika kamu mendengar, melakukan, mengasihi Tuhan, maka ayat yang ke-14 dikatakan, Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Kenapa bukan tidak memberikan yang lain, justru memberikan hujan? Nah, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Kekasih Tuhan, ayat yang ke-14 ini bisa terjadi kalau kita melakukan ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu, mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hujan pada awal musim dan akhir musim. Kita sudah tahu hujan awal musim seperti apa dan hujan pada akhir musim seperti apa bagi para petani di Palestina pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, sangat luar biasa. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka ada aja Tuhan berikan segala sesuatu berkat bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, ketidaksetiaan bangsa Israel banyak sekali mendatangkan musim kemarau. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, Ulangan 11 ayat yang ke-13 dan ayat ke-14, itu sangat jelas. Kalau bangsa Israel mereka setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hujan pada musimnya. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, ketidaksetiaan bangsa Israel banyak sekali mendatangkan musim kemarau. Lawan dari musim hujan ya musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau berkepanjangan, maka petani-petani di Palestina pada waktu itu mengalami kegagalan. Bukan hanya pada zaman Palestina dulu. Sekarang pun kalau musim kemarau, banyak sekali petani-petani yang gagal panen dan sebagainya. Mau tanam pun tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Kalau mereka tidak setia, maka akan mendatangkan musim kemarau. Nah, ada beberapa contoh yang saya akan berikan untuk kekasih Tuhan. Kalau ketidaksetiaan bangsa Israel banyak sekali mendatangkan musim kemarau. Contoh yang pertama, ketika terjadi kekeringan di Bethlehem pada waktu itu, Naomi membawa keluarganya meninggalkan Bethlehem dan pergi ke tanah Moab. Itu di dalam kitab Rut 1 ayat 1. Di sana sangat jelas. Jadi karena kekeringan, ketidaksetiaan, terjadilah kekeringan, maka Naomi membawa keluarganya untuk meninggalkan Bethlehem ke tanah Moab pada waktu itu. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, ketika Elia berdoa agar tidak turun hujan selama 3 tahun, supaya umat Israel yang melihat hukuman Allah karena ketidaksetiaan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi kekasih Tuhan, karena orang Israel mereka tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Elia berdoa agar tidak turun hujan, supaya mereka melihat hukuman dari Tuhan dan mereka kembali bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, kekasih Tuhan, itu terjadi. Nah, kita bisa lihat itu di dalam 1 Raja-Raja
17 ayat yang pertama. Itu nanti kita baca di rumah aja, baca masing-masing. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Nah, kekasih Tuhan, kekeringan seringkali menimbulkan bencana kelaparan. Ya, benar juga kekasih Tuhan. Kalau kering, mengalami kemarau panjang, kekeringan, mana bisa orang tanam, dan pasti terjadi kelaparan. Dan itu terjadi di waktu itu di Bethlehem, dan Naomi membawa keluarganya pergi ke tanah Moab karena terjadi kelaparan, karena kekeringan, kemarau terjadi pada waktu itu. Nah, kekasih Tuhan, itu hal fakta tentang hujan. Nah, kekasih Tuhan, jadi kekasih Tuhan dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini tentang hujan. Ada beberapa kesimpulan yang saya akan berikan untuk kekasih Tuhan hari ini. Nah, hujan sangat penting bagi kehidupan manusia. Siapa yang tidak membutuhkan hujan? Bukan hanya manusia yang membutuhkan hujan, tetapi alam semesta ini pun membutuhkan hujan. Tetapi ingat kekasih Tuhan, hujan juga dapat dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya karena dosa dan kejahatan. Kita lihat terjadi di mana-mana. Karena hujan banjir dan ada banyak makan korban dan sebagainya. Ada kemarau panjang karena nggak hujan. Terjadi kelaparan di mana-mana. Itu bencana karena kekeringan yang ada kaitannya dengan hujan, kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, hujan menjadi berkat. Dan juga hujan bisa dipakai Tuhan untuk menegur, untuk menghukum umatnya karena dosa dan kejahatan. Nah, kekasih Tuhan, apapun musibah dan masalah yang terjadi di dunia ini dan dalam kehidupan kita, kita harus berpikir positif dan mengintrospeksi diri kita dan mohon ampun dari Tuhan. Nah, karena kita ini tak luput dari salah, kekasih Tuhan. Ketika bencana terjadi, kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Bahkan kita juga jangan menyalahkan iblis. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, seizin Tuhan terjadi untuk menegur kita. Mungkin karena kita salah, mungkin karena kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, marilah kita berpikir positif terhadap setiap bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Mari kita menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu musibah apapun, mungkin kekeringan, kemarau panjang, bencana, banjir, dan segala macam, ataupun musibah yang sekarang ini terjadi. Nah, marilah kita berpikir positif dan kita mengintrospeksi diri kita. Dan kita mengaku kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, dan oleh karena kita mohon ampun dari Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan meluputkan kita dari segala bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.